rilis terkait larangan bepergian ke luar negeri bahwa pada tanggal 12 Juli tahun 2024 KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang, yaitu 2 orang dari penyelenggara negara dan 2 orang lainnya dari pihak swasta. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024. Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024. Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini. Demikian rilis terkait larangan bepergian ke luar negeri. Terkait pertanyaan teman-teman, apakah di daerah Semarang sedang ada kegiatan? Kami sampaikan betul bahwa sedang ada kegiatan penyidikan oleh teman-teman penyidik di daerah Semarang. Untuk apa kegiatannya, di mana kami belum bisa rilis, dan semoga pada saat kegiatan tersebut selesai dalam mungkin beberapa hari atau minggu ke depan, teman-teman akan diberikan update lagi. Untuk rilis berikutnya adalah adanya kegiatan pemasangan tanda penyitaan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2024, penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap 3 bidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 1.500 meter persegi, senilai kurang lebih 2 miliar rupiah. Ketiga bidang tanah dan bangunan tersebut berlokasi di wilayah Cikarang, Bekasi. Bahwa ketiga bidang tanah dan bangunan tersebut disita pada perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh tersangka AGK selaku Gubernur Maluku Utara periode tahun 2014 sampai dengan 2019 dan tahun 2019 sampai dengan 2024. Penyitaan dilakukan penyidik dari MTK yang merupakan anak dari tersangka AGK. Bahwa sehari kemudian, yakni pada tanggal 16 Juli 2024, penyidik melakukan tanda penyitaan atau memasang pelang penyitaan. Untuk gambar-gambarnya kurang lebih ini ya, teman-teman. Nanti teman-teman akan diberikan versi digitalnya untuk bisa dipublish nanti. Oke, untuk rilis tambahan dari kami cukup. Untuk itu kami membuka kesempatan pada rekan-rekan untuk bertanya. Janangkih Cinaga itu diperiksa. Mario dulu yang pertama. Ini AJS. Ini dia di PT Telkom. Pernah di Rut Telkom, pernah di Rut PT Pos. Ini apakah ada kaitannya antara saat menjabat pada saat PT Pos atau di Telkom? Jadi yang sedang kami tangani saat ini itu di perkaranya perkara PT Telkom. Jadi ada PT Telkom, itu ada dua perkara. Jadi beliau yang bersangkutan ini diperiksa terkait dengan jabatannya selaku PT Telkom. Kemudian saudara G dalam Dirut juga ini ya kapasitasnya ya terkait dengan masalah trading di gas gitu ya. Kemudian ini
perkara dengan ASDP yang sudah melakukan upaya paksa ya, geledah, sita, ada 3 unit mobil dan lain-lain nih apakah terkait. Ini sebetulnya sedang kita ini baru masuk penyidikan, tapi kita kalau sudah melakukan penyidikan kita sudah bisa melakukan upaya paksa. Ini mungkin saya tidak bisa terlalu dalam ngasih, tapi betul upaya paksa itu dilakukan dalam kaitannya dengan perkara ASDP, gitu ya. Jadi sementara apakah ada kaitannya dengan LPI, kami belum menemukan itu sejauh ini ya. Tapi yang atau upaya paksa yang kita lakukan itu terkait dengan SDP. Ini ada beberapa saksi, saudara R, saudara M, dan perkara ini saya juga masih nanti masih akan mengkonfirmasi ini. Karena sepengetahuan saya ada di sidik itu, ini perkara proyek jalan tol ini kita tidak sedang atau perkara ini belum ada di penyidikan. Jadi kemungkinan ya begitu. Ya, jadi ini yang dipanggil ke sini mungkin diundang ya. Jadi calon saksi di sini. Jadi belum statusnya sebagai saksi. Jadi ketika sudah naik penyidikan baru dia statusnya menjadi saksi atau tersangka. Ini baru dalam tahap diundang. Saya juga belum bisa menyampaikan. Ini yang selanjutnya perkembangan perkara LPI. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa benar KPK sedang melakukan penyidikan terhadap perkara LPI dengan 11 debitur. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Segitu dulu nih karena ini sedang berjalan. Ya Mas Pak. Kita menggunakan penyidikan umum dalam hal ini. Jadi nanti berproses dengan sprindik umum berproses dan nanti ke depan dalam waktu dekat kita akan tetapkan tersangkanya. Karena ini kan banyak nih, 11 debitur 11 perusahaan. Nanti masing-masing kan memiliki tentunya kepengurusan masing-masing kan gitu, seperti itu. Kemudian batasnya terkait dengan penanganan perkara Sekjen DPR. Apa ini belum dilakukan penahanan? Apakah ada intervensi dan lain-lain dari pelaku manapun? Intervensi tidak ada. Sampai saat ini belum dilakukan itu karena memang pasal yang dipersangkakan atau pasal yang digunakan itu pasal 2, pasal 3 di perkara itu ya, perkara pengadaan. Jadi sampai saat ini juga kami masih berkoordinasi dengan pihak yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Karena itu menjadi salah satu unsur pasal yang harus kita penuhi. Ya, ditunggu aja ya. Kemudian penyidikan wali kota. Apakah berkaitan dengan beberapa panggilan yang sudah dilakukan di sini. Jadi memang proses yang kita lakukan ya di KPK ini yang menjadi saksi ataupun tersangka di penyidikan itu sudah dipanggil dulu di penyelidikan. Bisa dipanggil di sini ya, istilahnya diundang bukan dipanggil ya, diundang. Ada undangan dari penyelidikan untuk diminta keterangan, bisa diminta keterangannya di gedung KPK ini, atau para penyelidik atau penyidik kalau itu sudah penyidikan bisa hadir ke tempat mereka dengan alasan bahwa ya saksi itu lebih banyak di sana, kemudian juga bukti-bukti di sana. Nah, untuk efektivitas daripada ke sini gitu ya, nanti juga kan lebih repot, maka petugas yang ke sana baik penyelidik maupun penyidik. Tadi juga sekaligus menjelaskan sedikit apa yang dikeluhkan Mas Mario, jangan di sana terus gitu, di Surabaya terus gitu. Ya karena memang saksi juga bukti-bukti ya ada di sana gitu, kebanyakan dihadirkan di sini juga ruang pemeriksaannya di sini terbatas juga gitu. Itu kalau bisa seperti itu. Nah kalau di sana kan, ya, kemudian juga terkait biasanya kegiatan-kegiatan karena mereka juga memiliki kegiatan sendiri gitu ya.
yang telah terjadwal, sehingga ketika kita datang ke tempat para saksi itu di sana itu lebih efektif dibandingkan harus saksi yang ke sini. Kemudian dalam penanganannya yang perkara Semarang ini masuk ke Mas Niam, apakah ada klaster-klaster, karena tadi ada disampaikan oleh Pak Jubir, ada gratifikasinya, ada pengadaannya, ada pemerasan, lain-lain. Jadi tidak klasternya ya, karena pelakunya memang orangnya yang sama, subjek hukumnya sama. Hanya perbuatannya tersebut dikategorikan atau pasal yang dilanggarnya itu ada yang gratifikasi, ada yang juga pemerasan, ada yang juga di pengadaan gitu. Ya, jadi ini tetap nanti satu sprindik, gitu kan, dengan tersangkanya orang tersebut atau subjek tersebut, tapi perbuatannya itu melanggar beberapa pasal. Ya Mas Niam ya, bisa dipahami. Oke. Kemudian masih perkara Semarang di Mas Niam ini. Ini tahun berapa? Silakan nanti dicek ya. Itu masa baktinya tahun berapa gitu ya, Mas Niam. Ya. Oke. Kemudian saat ini Saudara I sedang mencalonkan kembali. Apakah ini akan mengganggu yang kami fokuskan adalah penanganan perkaranya. Jadi ketika dalam penyidikan itu sudah ditemukan peristiwa pidana, ya, peristiwa pidana seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi, ya, dan dinyatakan itu layak untuk naik penyidikan, kami di Direktorat Penyidikan melakukan penyidikan terhadap orang tersebut. Tidak juga mempertimbangkan. Jadi yang kami pertimbangkan itu adalah hasil penyelidikan, kecukupan bukti untuk naik ke penyidikan. Selebihnya tidak ada. Gitu. Apakah sedang nyalon atau tidak nyalon, kami tidak masuk dalam pertimbangan ke ranah itu. Jadi kami pure, murni ranah hukum ya. Jadi ketika memang sudah terpenuhi dua alat bukti yang cukup, kemudian juga hasil dari ekspos menyatakan, jadi seluruh peserta ekspos menyatakan bahwa ini naik sidik, diputuskan naik sidik, ya kita laksanakan penyidikan. Seperti itu. Kemudian terkait dengan Jatim nih, apakah sudah cegah, apakah sudah digeledah yang akan dipanggil orang-orangnya? Pencegahan ini yang kami lakukan, pencegahan itu, pencegahan ke luar negeri, yaitu serta-merta kita lakukan setelah terbitnya surat perintah penyidikan. Kenapa? Karena tentunya itu dalam rangka memudahkan penyidik melakukan proses penyidikan. Karena ketika yang bersangkutan ada di luar negeri, artinya di luar yurisdiksi hukum kita, itu akan lebih sulit. Sehingga ketika perkara ini dinyatakan naik sidik, maka para tersangkanya ketika sudah ditetapkan tersangka, itu akan kita cegah. Kemudian apakah sudah yang digeledah ini akan dipanggil? Tentu, ya. Ketika kita melakukan penggeledahan di suatu tempat dan kemudian di tempat tertutup tersebut itu ditemukan barang-barang, baik itu barang berupa surat maupun barang elektronik dan lainnya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita tangani, lalu penyidik melakukan penyitaan, maka dari siapa barang itu disita, orangnya akan kita panggil. Kita akan minta keterangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi barang-barang yang tadi kita sita. Ya, misalkan terkait ada surat-surat, tentunya kita tanya surat ini kapan diterbitkan, ada hubungannya enggak dengan perkara yang sedang kita tangani, siapa saja orang-orang yang ada di dalam surat tersebut, gitu kan ya, dan ini apa hubungannya dengan perkara, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi tentu akan kita panggil dan kita minta keterangan. Kemudian mengapa ini yang digunakan perkara pasal-pasal suap?
dari Mas Chandra yang ini ya, tidak menggunakan pasal 2, pasal 3. Pasal ini kan untuk Pokja fiktif sampai untuk Pokja fiktif. Jadi begini, perkara ini diawali dari OTT, ya. OTT itu saudara SA lah, ya, ada SA ya, dari OTT ini. Nah, konstruksi perkara yang pertama kali itu perkara OTT, nah, sehingga kita melihat dari yang lainnya itu sama, bangunannya sama dengan perkara yang sama. Kemudian ini mungkin nyambung, ini kenapa kok lama tadi? Siapa ya? Mata saya. Aku agak lama gitu ini penanganannya. Oh, Pak Edi, ada jeda lama gitu ya, ada jeda lama. Jadi kalau tidak salah ini ada sekian ribu pokir titik ya, sekian 14.000 atau berapa gitu saya. Pokir, karena ini kan jumlahnya kalau tidak salah tadi juga ada jumlah itu ya. Tanyakan itu sekitar 1 sampai 2 triliun ini. Nah, tapi ini kan dibagi-bagi dalam bentuk pekerjaan. Misalnya pembuatan senderan, kemudian pembuatan misalkan jalan di desa dan lain-lain, pembuatan selokan dan lain-lain seperti itu. Nah, ini yang nilainya di bawah 200 juta. Kenapa nilainya dipecah menjadi nilainya di bawah 200 juta? Itu untuk menghindari harus dilakukan lelang, ya, lelang terhadap pekerjaan tersebut. Jadi dibagi-bagi. Nah, ini ribuan. Jadi kami harus mengkonfirmasi terhadap setiap pokok pikiran itu, ya, setiap itu. Jadi ini yang menjadikan ini lama. Jadi ketika mendapatkan misalkan satu pokok pikiran, itu berapa sih sebetulnya yang digunakan, berapa yang diterima sama mereka, berapa yang kemudian dikembalikan atau jadi suap kepada si anggota DPR ini. Karena begini, karena untuk mendapatkan proyek tersebut itu istilahnya tidak secara cuma-cuma. Jadi dari para koordinator-koordinator itu ijon dulu, menyediakan sejumlah uang, menyetorkan sejumlah uang kepada anggota DPR, kemudian baru dia dapat misalkan 10, berarti 10 kali 200 berarti 2 miliar kan gitu, seperti itu. Nanti ijonnya berapa? Ini rata-rata diminta 20% per pokir, berarti kalau dari 200 juta berarti 40 juta ya, 40 juta, 20%. Ini per ini. Bayangkan itu di awal saja udah dipotong nih sekian. Itu belum nyampe ke ini, nanti diambil untuk keuntungannya dan lain-lain gitu di proyek tersebut, seperti itu. Ya, itu. Kemudian ini dari perkara ke perusahaan LNG ganti rugi. Ini bagaimana update-nya ya. Kita sedang melakukan komunikasi dengan pihak-pihak penegak hukum yang ada di luar negeri, karena di perkara IKTP ya IKTP kita pernah melakukan itu dan alhamdulillah bisa berhasil. Nah, untuk ini juga sama dengan pola yang sudah ada di IKTP itu kita sedang melakukan itu. Karena memang kita tidak mengejar hukuman badannya gitu. Kita sebetulnya lebih fokus kepada bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara gitu untuk aset recovery-nya. Jadi di perkaranya LNG ini ya kita salah satunya sudah disampaikan ya Pak, kita banding ya. Ya itu untuk itu. Supaya kita bisa mengambil uang negara yang keluar akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan. Kemudian dari Mas Mario nih, perkara Jatim, 21 orang kenapa tidak disebutkan saja nama orang-orangnya? Namanya sudah ada, Mas.
Tapi ini masih penyidikan awal, jadi nanti saatnya kita akan umumkan. Ya, Mas Mario. Tapi Mas Mario sudah banyak tahu kayaknya tadi, sudah menyebutkan nama-namanya. Gitu. Ya. Apakah sudah aliran dana ke partai dan ke yang lain-lainnya? Karena dari 21 orang itu ada di partai. Memang benar, karena memang ini perkaranya adalah perkara pokir di legislatif. Jadi ya yang pelakunya adalah anggota legislatif. Gitu ya. Berapa anggota legislatif? Di samping juga ada koordinator-koordinator yang ngijon tadi, ngijon, ya, ngijon proyek seperti itu. Nah, terkait dengan aliran dana ke partai, di awal juga tadi sudah saya sampaikan bahwa yang kita fokuskan adalah penanganan perkara pidananya. Jadi kita tidak melihat ini terkait dengan masalah partainya. Kita hanya melihat bahwa ada aliran sejumlah dana dari para koordinator ini ke si A, ya, yang kebetulan saat itu menjabat sebagai anggota dewan, kan seperti itu ya, anggota dewan. Di situ karena dia ternyata setelah dia menerima, berikutnya orang yang memberikan itu mendapat proyek itu dari dia bagi bentuk pokir itu. Jadi itu kita lebih kepada masalah pidananya, kita fokus ke situ. Kemudian ini apakah benar berinisial? Nanti tunggu ya. Berapa perkara ini? Kenapa perkara ini agak lama? Tadi juga sudah disampaikan. Apakah ada potensi perkara ini ke eksekutif? Itu sedang kita dalami. Karena tadi juga disampaikan bahwa antara eksekutif maupun legislatif dan juga yudikatif itu kan satu bangunan yang saling berhubungan. Kemudian berapa yang sudah didalami KPK? Ini kerugian negara ya. Tadi juga sudah saya senggol sedikit, ya, sekitar triliunan itu untuk pokir ini. Kemudian apakah tersangka di Semarang yang dicekal? Nah ini. Saya sudah sampaikan bahwa tadi ketika kita naik ke penyidikan pasti kita melakukan cekal terhadap para tersangka tersebut. Kemudian Mas Dani, eselon 2 di Dirjen Pajak, apakah terkait dengan sidik atau lidik? Nanti kami dalami lagi ya, kan ini orang tersebut apakah di lidik atau nanti sidik. Kemudian terkait dengan Putri Pak SDL, ini hasil pemeriksaannya seperti apa? Hasil pemeriksaannya nanti kita bisa sama-sama ketahui di persidangan terkait masalah TPPU-nya. Oke?